adik-adik. Adik-adik yang di rumah, sudah lama ya nggak bertemu dengan Om Feral dan Om Rizky. Iya. Nah, hari ini kita akan memuji memuliakan bersama-sama. Tapi adik-adik yang di rumah sebelumnya itu kita mau berdoa dulu ya. Semuanya adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Om Feral akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih. Begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Kami boleh ada, kami boleh kuat, kami boleh bernafas, bahkan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kita akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan yang menolong. Dan Tuhan yang mengurapi kami semua Tuhan. Kami akan siapkan hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik yang di rumah, kita percaya bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah ya. Amin. Kita adalah anak kesayangan Tuhan. Semuanya adik-adik yang di rumah yang masih duduk berdiri semua yuk. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bahagia karena Tuhan Yesus telah tebus dosa kita semua. Haleluya. Jangan ada yang tidak bersemangat ya. Kita harus memuji Tuhan dengan sungguh. Katakan, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Bahagia, aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Sama-sama. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur buang ke laut, biur buang. Lagi ya, lebih semangat. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Lagi ya, aku bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, katakan aku bahagia. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Lagi. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur buang ke laut, biur buang. Lagi. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur buang ke laut. Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur buang ke laut. Lagi ya, lebih semangat lagi. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur buang ke laut. Biur. Terakhir ya, Yesus angkat beban. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur buang ke laut. Biur buang ke laut. Tuhan Yesus itu sudah angkat beban kita, sudah angkat dosa kita, buang jauh-jauh. Kita masih semangat memuji memuliakan nama Tuhan ya. Ayo lebih semangat lagi. Kita katakan di sorga nanti pakai baju putih. Haleluya. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Lagi ya, lebih sungguh lagi di sorga nanti. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Lebih semangat lagi adik-adik. Di sorga nanti, di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal. Terakhir ya, lebih semangat lagi. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu menyertai dan selalu menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Sebabnya sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan adalah gembalaku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Dari awal hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Adik-adik, kita ulangi pujian dari awal. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Dimanapun adik-adik berada, kita mau menyembah Tuhan, mau menaikkan ucapan syukur, kita mau membesarkan, memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kami tidak takut Tuhan, Terima kasih kami bersama dengan Engkau gembala Engkau. kami yang Amin. selalu menuntun Yesus Tuhan. Tuhan gembalaku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Sekalipun aku berjalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan, haleluya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau gembala kami yang baik, Engkau gembala kami yang setia, Amen. yang selalu menuntun kami kepada jalan yang benar, bahkan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati guru-guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan rindu Tuhan sampaikan lewat guru-guru kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Siaplah kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, haleluya. Kita ada di hari Minggu, semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, tentang perumpamaan Tuhan Yesus, tentang anak yang hilang. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Mari siapkan Alkitabmu, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dari Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Tapi kita akan membaca lebih dulu dari Injil Lukas 15 ini. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16 lebih dulu ya. Kalian bisa lihat di Alkitab kalian masing-masing. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 mulai. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah, dalam perumpamaan ini, kita tadi sudah membaca sebagian kisah awal dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Nah, perumpamaan Tuhan Yesus ini hanya ada di Injil Lukas dan tidak dicatat di Injil yang lain. Nah, ini berkaitan dengan perumpamaan-perumpamaan sebelumnya tentang domba yang hilang, koin yang hilang, dirham yang hilang. Nah, di sini tentang anak yang hilang. Jadi diceritakan ada seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak. Dan yang bungsu meminta bagian warisan dari ayahnya. Ya, ini sebuah sikap yang salah. Ya, ayahnya belum mati, tapi sudah minta warisan, minta harta bagian yang menjadi milik dia. Ya. Tetapi ayahnya penuh dengan kasih, memberikannya warisan kepada anaknya yang bungsu ini. Tetapi ada tindakan yang salah dari anak bungsu ini. Anak bungsu katakan menjual semua miliknya, pergi ke negeri yang jauh. Ternyata di sana dia foya-foya, menghabiskan harta milik ayahnya tadi. Ya. Dan setelah habis hartanya, habis uangnya, terjadi bencana kelaparan. Dia nggak punya uang, dia nggak bisa makan, terpaksa dia harus bekerja untuk hidup, untuk bertahan hidup, untuk makan. Tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan kecuali dikatakan menjaga babi seorang majikan. Nah, babi pada masa itu adalah binatang yang haram. Ya, jadi menjadi penjaga babi berarti dia menjadi seorang yang haram gitu ya, pekerjaan yang haram, pekerjaan yang rendahan. Bahkan dikatakan dia
ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Jadi dia sudah kehilangan hartanya, dia sudah jadi penjaga babi, tetapi dia lebih rendah dari babi. Karena untuk makan makanan yang sama dengan babi pun dia nggak bisa. Ya, jadi ini gambaran dari seorang yang lepas dari kasih Allah, keluar dari rumah Bapa, keluar dari kasih Allah, dan jatuh di dalam dosa. Semakin terperosok, semakin terperosok, semakin terperosok. Nah, kita akan melanjutkan pembacaan kisah ini dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya. Mari buka Alkitabnya masing-masing. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 15 ayat 17 sampai ayat 32. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, baikkanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, puji Tuhan. Nah, ini di bagian kisah yang tadi kita barusan baca, kita melihat bahwa anak bungsu tadi akhirnya dalam keadaan dia lapar, dalam keadaan dia nggak bisa makan, ya, kehilangan segala sesuatu yang dia miliki, akhirnya dia sadar. Ya, ini mulai awal pertobatan adalah menyadari keadaan dirinya. Dia menyadari keadaan dirinya, betapa ada banyak makanan di rumahnya. Ada banyak makanan, tetapi dikatakan dia, di sini aku mau mati kelaparan. Ya, jadi akhirnya dia bangkit dan dia mau pulang. Ya, ini pertobatan, menyadari dirinya tidak mampu, menyadari kesalahan dirinya, dan kembali kepada Bapa. Dia bangkit pulang ke arah rumah bapaknya. Dikatakan, aku telah berdosa terhadap surga, kepada Tuhan, dan terhadap Bapa. Nah, ketika dia berjalan pulang, ya, dia pulang ke rumahnya, ketika dia masih jauh, ayahnya, sang Bapa itu telah melihatnya. Dan kita melihat di sini betapa besar kasih seorang bapa. Ketika ayahnya itu dari jauh telah melihatnya, hatinya tergerak oleh belas kasihan, ayahnya berlari mendapatkan si bungsu, ya, merangkul dan mencium dia. Bayangkan, habis melakukan perjalanan jauh, ya, sebelumnya ada penjaga babi, pasti belum mandi, pasti baunya masih bau babi, pasti baunya nggak enak. Tetapi ayahnya karena kasihnya yang besar tidak memperdulikan hal itu semua. Dia merangkul anaknya, mencium anaknya, si bungsu ini. Ya. Dan anak ini mengaku kepada bapaknya bahwa aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Tuhan, dan terhadap Bapa aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini tanda-tanda pertobatan. Ya. Ketika kita melakukan dosa, kita sadar kita berbuat salah, kita mengaku dosa kita, itu tanda awal pertobatan kita, langkah awal pertobatan kita. Nah, apa yang dilakukan Bapak itu? Bapak itu memberikan jubah yang terbaik
mengenakan cincin, sepatu, dan menyembelih anak lembu tambun, mengadakan pesta untuk kembalinya si anak bungsu. Karena apa? Katakan, anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Jadi di sini kita melihat ada sukacita yang besar, ada kegembiraan, ada perayaan, ada kesenangan yang dimiliki oleh bapaknya ketika anaknya yang bungsu ini kembali. Nah, inilah yang dimiliki oleh Allah Bapa kita. Dia adalah Tuhan yang baik, Bapa kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Dia begitu mengasihi kita. Ketika kita berdosa, dia sedih. Tapi ketika kita bertobat dari dosa kita, ketika kita mengaku dosa kita kepada dia, ketika kita kembali kepada Tuhan, dia senang. Tuhan senang ketika setiap orang berdosa itu bertobat. Nah, yang menarik adalah ketika kakak dari si bungsu ini, si sulung, ya kita sebut si sulung, si sulung mendengar bahwa adiknya telah kembali dan ada perayaan, dia tidak bersukacita. Dia merasa, loh, kenapa ayah merayakan kembalinya si bungsu adikku itu yang sudah memfoya-foya, membuang uang, membuang hartanya? Kenapa? Sedangkan aku tidak pernah merayakan apa-apa. Nah, ayahnya memberikan pengertian. Semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu, nak. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi di sini ada pelajaran tambahan bahwa bukan saja Allah itu senang ketika ada orang berdosa bertobat, tetapi Allah itu juga menginginkan kita juga turut bersukacita dalam kegembiraannya menyambut orang-orang yang berdosa bertobat datang kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita merasa benci, merasa sedih, merasa tidak senang ketika orang-orang itu datang bertobat kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti kita. Mungkin kita pernah melihat orang itu jahat. Tapi ketika orang yang menyakiti kita itu bertobat, ketika orang yang kita tahu dia orang jahat, tetapi dia bertobat, mengaku dosa kepada Tuhan, kita harusnya ikut senang seperti Tuhan senang dengan orang yang bertobat ini. Jadi di sini kita melihat ada 3 pelajaran. Ya. Yang pertama, ketika kita berdosa, maka kita harus menyadari dosa kita dan kita harus cepat mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, apapun dosa kita. Ya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan tidak ampuni. Ya. Apapun pelanggaran kita, apapun dosa yang pernah kita lakukan, cepat-cepat datang kepada Tuhan, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan, akui dosamu, minta ampun pada Tuhan, maka dia Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh kasih, akan mengampuni dosa kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Nah, yang kedua, Tuhan itu senang ketika ada orang berdosa yang bertobat. Tuhan bersuka cita ketika ada orang yang berbuat jahat, melakukan pelanggaran, tetapi mengaku dosanya dan kembali kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, Tuhan mau kita juga senang bersama-sama dengan dia. Tuhan mau kita juga turut bersuka cita bersama-sama dengan dia, menyambut orang-orang berdosa lainnya kembali datang kepada Tuhan. Ya, jadi inilah tugas kita. Bukan cuma sekedar kita mengaku dosa kita bertobat kepada Tuhan, tetapi kita juga bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan, bahkan mengajak banyak orang, memberitahukan kepada orang ada pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Ada pertobatan, ada keselamatan, ada hidup kekal, ada surga yang dijanjikan bagi orang yang mau datang kepada Yesus. Ada sukacita yang besar bagi Tuhan, dan sukacita itu bila juga menjadi sukacita kita ketika kita melihat teman-teman kita yang berdosa juga boleh bertobat kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak kenal Yesus menjadi kenal dengan Yesus, Bapa kita yang baik. Biar sukacita Tuhan jadi sukacita kita. Ya, puji Tuhan. Nah, ini pelajaran kita pada hari Minggu ini. Biarlah firman Tuhan itu terus menolong kita untuk kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk kami bertobat, untuk kami mengaku dosa ketika kami melakukan pelanggaran, ketika kami mendukacitakan Engkau, Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu Tuhan yang mengampuni kami, Tuhan yang mengasihi kami, Engkau yang menyucikan kami, Engkau yang menyelamatkan kami. Dan biarlah kami juga terus menyadari bahwa Engkau senang
ketika orang berdosa itu diselamatkan, ketika orang berdosa mendapatkan pengampunan daripada Engkau. Biarlah kami turut bersukacita dalam sukacitamu ini. Terima kasih Bapa. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, jadikan kami berkat bagi tengah-tengah keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi saudara kami, bagi teman-teman kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi terang-Mu, kami menjadi berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.